Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali dalam program Memulai Hari Bersama Kristus dengan saya Gary Tengker dan saya Arti Indira Pardede. Hari ini di awal dari bulan Desember kita mau untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari dimanapun kita berada, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, jikalau pada pagi hari ini di minggu bekerja kami, Tuhan boleh sertai kami dalam istirahat tadi malam. Bahkan kami masih boleh menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang bekerja. Kami percaya semua karena kasih Tuhan sempurna bagi setiap kehidupan kami. Kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami dengan berkat rohani, sehingga kami dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, ayat bacaan kita hari ini terambil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 21. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Bayangkan Anda adalah Yusuf, seorang pria yang berencana membangun rumah tangga yang bahagia dengan Maria. Anda bekerja keras, menyiapkan semuanya untuk masa depan bersama. Lalu tiba-tiba Anda mendengar kabar bahwa tunangan Anda, Maria, sedang mengandung. Bayangkan bagaimana rasanya bingung, marah, malu, bahkan mungkin merasa dikhianati. Dalam budaya zaman itu, situasi ini tidak hanya mencoreng nama pribadi, tetapi juga keluarga besar Anda. Hukuman untuk wanita yang hamil di luar pernikahan bisa sangat berat, termasuk dirajam. Di tengah kesulitan ini, Yusuf menghadapi pilihan besar. Dia adalah seorang yang benar. Artinya, dia memegang teguh hukum Taurat, tetapi juga memiliki belas kasih. Dia, Yusuf, tidak ingin mempermalukan Maria, sehingga memutuskan untuk menceraikan dia secara diam-diam. Namun, Tuhan turun tangan melalui mimpi, menyampaikan pesan yang akan mengubah hidup Yusuf sepenuhnya. Pesan itu tidak hanya memanggil Yusuf untuk mempercayai Maria, tetapi juga memikul tanggung jawab yang besar, menjadi ayah duniawi bagi Mesias. Dalam situasi ini, Yusuf mengajarkan kita 3 pelajaran penting tentang ketaatan di tengah kesulitan. Dan tema renungan kita pada pagi hari ini adalah ketaatan Yusuf dalam kesulitan. Yang pertama, kita bisa pelajari bahwa ketaatan seringkali datang dengan risiko dan pengorbanan. Saya ulangi, ketaatan seringkali datang dengan risiko dan pengorbanan. Yusuf tahu bahwa menaati Tuhan berarti menghadapi pandangan sinis dari masyarakat. Orang-orang mungkin akan bergosip tentang bagaimana dia tetap menikahi Maria yang sedang hamil. Reputasi dia sebagai pria yang benar bisa diragukan. Namun Yusuf tetap taat.
Bahkan kalau kita baca dalam ayat 24 dan ayat 25 tertulis bahwa ia langsung mengambil Maria sebagai istrinya setelah menerima pesan dari Tuhan. Lalu apa yang bisa kita pelajari, yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita? Saudara, hadapi resiko dengan iman. Mungkin Tuhan meminta Anda untuk mengambil langkah yang sulit, seperti memaafkan seorang yang menyakiti Anda, memulai pekerjaan baru, atau meninggalkan kebiasaan buruk. Percayalah bahwa resiko yang Anda ambil bersama Tuhan tidak akan sia-sia. Itu sebabnya Matius 10 ayat 39 mengatakan, Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. dan saudara, ingat, korbankan kenyamanan untuk tujuan Allah. Yusuf harus mengorbankan kenyamanan reputasinya untuk mentaati Tuhan. Kita juga dipanggil untuk memberikan waktu, tenaga, atau sumber daya kita demi pelayanan atau membantu orang lain. Yang kedua, saudara, ketaatan memerlukan kepercayaan penuh pada Tuhan. Yusuf tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pesan malaikat hanya memberi sedikit penjelasan bahwa anak dalam kandungan Maria itu berasal dari Roh Kudus. Dan Yusuf tidak mendapat gambaran secara penuh. Tetapi walaupun dia tidak mendapatkan gambaran secara penuh, ia tetap memilih untuk percaya. Dan kepercayaan inilah yang mendorongnya untuk bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara, percayalah pada firman Tuhan, meskipun saat ini engkau pun belum bisa melihat hasilnya. Dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6, kita itu diajarkan untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya apa? Ketika keputusan yang Tuhan minta tampak tidak masuk akal, ingatlah bahwa rencananya jauh lebih tinggi daripada pikiran kita. Berdoa untuk memahami kehendaknya. Yusuf, dia mendapat pesan melalui mimpi, tetapi kita memiliki akses kepada Tuhan melalui doa. Ketika menghadapi keputusan sulit, mintalah selalu hikmat kepada Tuhan. Dan yang ketiga dari kisah Yusuf ini, kita bisa pelajari bahwa ketaatan pasti membawa dampak besar bagi orang lain. Keputusan Yusuf untuk taat tidak hanya menyelamatkan Maria dari aib, tetapi juga menjadikannya bagian penting dari rencana keselamatan dunia. Karena ketaatan Yusuf, maka dia menjadi pelindung keluarga yang membawa sang juru selamat ke dunia. Saudara harus sadar bahwa ketaatan Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika Anda taat kepada Tuhan, orang-orang di sekitar Anda bisa merasakan dampaknya. Contoh, ketika Anda memilih untuk memberi contoh hidup yang benar di keluarga, Anda secara tidak langsung akan dicontoh oleh anak-anak Anda. Anda menjadi teladan bagi anak-anak Anda. Itu sebabnya Matius 5:16 dikatakan, Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. saudara harus jadi alat Tuhan di tempat Anda berada. Seperti Tuhan memakai ketaatan Yusuf untuk melaksanakan rencananya, Tuhan juga sanggup memakai Anda di mana, di tempat kerja, di keluarga, atau di lingkungan Anda untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jika Anda bersedia untuk mendengarkan dan mentaatinya. Saudara, dalam kisah Yusuf mengajarkan bahwa ketaatan kepada Tuhan mungkin tidak mudah, tetapi selalu berarti. Yusuf mengorbankan reputasinya, percaya kepada Tuhan di tengah ketidakpastian, dan melalui ketaatannya, ia menjadi bagian penting dari rencana Allah yang besar. Mari, hari ini, tanyakan pada diri Anda, apa kesulitan yang Anda hadapi saat ini yang membutuhkan ketaatan? Dan langkah apa yang Tuhan minta dari Anda
meskipun itu terasa berat. Saudaraku, marilah kita meneladani Yusuf, melangkah dengan iman dan percaya bahwa Allah yang setia akan berjalan bersama kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, bersyukur kami kepadamu ya Allah kami yang hidup, buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Buatlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang taat kepada setiap rencana-Mu, dan buat kami ya Bapa percaya penuh kepada pimpinan kuasa-Mu. Biarlah kami Tuhan menghadapi hari-hari kami bersama Engkau dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami pasrahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kepada rencana-Mu Tuhan Yesus yang baik. Berkatilah suami kami, istri kami, anak-anak kami, bahkan keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami percaya bahwa rencana Tuhan juga luar biasa bagi setiap orang-orang yang berharap kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau sudah memimpin kami sampai pada hari ini. Dan saudara, kita percaya bahwa setiap kita melangkah bersama Tuhan, selalu ada penyertaan perlindungan Tuhan bagi setiap kita. Terus melangkah dalam iman dan terang firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk selalu memulai hari bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Yesus berkati. Shalom.